Haleluya. Saudara kalau di atas ini bisa melihat bahwa penuh juga hari ini. Saya pikir udah pada pergi liburan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Haleluya, haleluya. Saudara, hari ini kita memperingati sebuah peristiwa yang luar biasa. Yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia kembali ke surga. Apakah itu artinya Tuhan tinggalin kita? Enggak, saudara. Tapi ada banyak hal yang harus Tuhan Yesus lakukan yang enggak bisa di bumi ini. Dia harus lakukan di surga. Gitu ya. Ada banyak, misalkan dia kembali ke surga maka dia mengutus Roh Kudusnya buat kita semua. Dan Roh Kudus itu untuk gantiin Tuhan di bumi ini. Dia yang nuntun kita, dia yang ngajarin kita, dia yang mengingatkan kita akan semua perintah Allah. Dan Tuhan Yesus kembali ke surga untuk sediakan tempat untuk kita tinggal. Amin. Saudara yang gak punya rumah di sini, punya rumah di surga, saudara. Puji Tuhan kan? Gak usah bingung KPR, saudara. Sudah disediakan. Haleluya. Berapa meter, Pak? Kamu ini masih duniawi pikirannya. Pokoknya ada gitu ya. Ada di surga. Tuhan sudah sediakan. Dan kalau Tuhan yang sediakan, pasti yang paling baik. Haleluya. Dan apalagi dia naik ke surga, dia jadi pembela kita di hadapan Bapa. Bahasa Alkitab terjemahan baru, dia jadi pengantara kita di hadapan Bapa. Sehingga saat Bapa melihat kita yang banyak salah ini, ada Tuhan di antaranya. Dan Bapa melihat Tuhan ada pada kita. Dan kenaikan Tuhan Yesus ini juga menunjukkan bahwa kita semua ini akan mengikuti jejaknya. Ya kan? Roma 8 ayat 29 berkata bahwa kita semua akan jadi serupa dengan Kristus, dengan Dia. Dan Yesus adalah yang sulung. Dan kita semua akan mengikuti jejaknya. Yaitu apa? Kembali ke surga. Amin. Semua mau kembali ke surga? Bilang sebelahnya, tapi jangan buru-buru. Ya, ntar, ada waktunya, saudara. Ada waktunya ya. Mentang-mentang di sini nggak punya rumah, buru-buru pulang. Rumahku di sana. Jangan, saudara ya. Tugasmu masih banyak di bumi ini. Saudara, kenaikan Tuhan Yesus Kristus juga bukan sekedar pengetahuan belaka. Kenaikan Tuhan bukan cuma sekedar catatan sejarah peristiwa gitu. Tapi kenaikannya ke surga juga dapat menjadi sumber kekuatan bagi kita. Sumber pengharapan yang nyata bagi kita dalam menghadapi perjalanan di hidup ini. Amin. Dan tema yang diberikan pada saya pada hari ini adalah slide-nya. Kenaikan Yesus Kristus dari penderitaan menjadi, kita baca bersama, 1, 2, 3. Kenaikan Yesus Kristus dari penderitaan menjadi kemuliaan. Dan hari ini kita belajar dari surat Paulus kepada Timotius. Timotius anak rohaninya Paulus ya. Dan di sini Paulus bercerita tentang sebuah rahasia. Bilang mas sebelahnya, rahasia. Sebuah rahasia yang sebetulnya sudah disingkapkan, tapi enggak semua orang dapat menerimanya. Rahasia apa itu? Kita baca bersama ya. 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. Kita baca dengan kompak ya. Memang agak kecil, mohon maaf. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Dari ayat ini, menurut saudara, apa rahasia ibadah kita itu? Yesus Kristus, saudara. Dalam terjemah lain, namanya misteri keilahian. Mystery of godliness. Apa rahasia itu? Tuhan Yesus Kristus. Dan rahasia itu sudah disingkapkan buat bagi saudara dan saya. Puji Tuhan. Tapi enggak semua orang dapat menerimanya. Karena itu kita harus mengucap syukur senantiasa bahwa oleh anugerah Allah kita dapat mengenal Yesus Kristus. Amin. Nah, dari ayat 16 tadi kita akan bagi menjadi 3 poin utama. Tenang saudara, hanya 3 poin. Jadi enggak lama-lama. Senang kan? Sudah punya rencana apa sih?
Biasanya dalam khotbah itu ya, kalau sudah mulai poinnya banyak, itu udah mulai nggak fokus. Mikirnya, habis dari sini makan di mana? Ngaku, saya juga kok sama. Kalau kebanyakan lama, habis ini makan di mana ya? Udah mikirnya nggak fokus. Makanya cukup 3 poin saja dari 1 Timotius 3 ayat 16. Yang pertama, poin pertama, kita bahas mengenai penderitaan Kristus. Next slide. 16b bilang begini, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh. Saudara, Yohanes pasal 1 berkata bahwa Sang Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Allah berinkarnasi menjadi manusia. Bukan reinkarnasi, tapi berinkarnasi, menjelma menjadi manusia. Tahukah saudara, Allah menjadi manusia itu adalah sebuah penderitaan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia harus melepaskan segalanya. Dia harus mengosongkan dirinya. Dia yang sempurna menjadi manusia yang tidak sempurna. Dia yang tidak terbatas menjadi manusia yang sangat terbatas. Manusia yang penuh kelemahan dalam segala hal. Manusia yang memiliki berbagai godaan jasmani. Dan pada puncaknya, dia harus mati di kayu salib. Yesus Kristus harus menjadi terkutuk karena menanggung dosa saudara dan saya. Dosa seluruh isi dunia. Bahkan sampai menyerahkan nyawanya, mati di sana. Saudara, enggak cuma itu, Tuhan juga mengalami berbagai masalah dan penderitaan yang juga kita alami. Seperti dikucilkan, dimusuhi, difitnah, dikecewakan oleh murid-muridnya sendiri. Saudara, di sini ada yang pernah dimusuhi orang? Oh, sering. Wah, sama tadi pagi juga sering. Jangan kamu dong jawab sama tadi ya. Pernah difitnah orang? Pernah pasti. Pernah dikecewakan orang? Pasti pernah. Dan hal yang sama seperti Tuhan hadapi, kita juga hadapi. Saudara. Beberapa minggu lalu Pak Heri Theo di khotbahnya, Pastor Heri, tadi saya bilang sebutnya Pastor aja. Pastor Heri Theo, beberapa minggu lalu berkata bahwa masalah itu pasti ada. Tapi bagaimana kita menghadapi masalah, itu akan bawa hasil yang berbeda. Next slide. Masalah yang sama, saudara, dapat dipakai iblis untuk menghancurkan kita. Dan masalah yang sama dapat dipakai Tuhan untuk mendewasakan kita. Dan kita tahu, sadar bahwa hidup kita nggak mungkin tanpa masalah. Setuju? Makanya kalau sudah meninggal di batu nisan, tulisannya rest and peace. Udah istirahat. Tapi di bumi ini kita ketemu banyak masalah. Dan masalah yang sama itu tergantung pilihan kita. Mau meresponnya kayak apa. Mau menghancurkan kita atau mendewasakan kita. Makanya saudara, Tuhan Yesus berpesan sama murid-muridnya, termasuk kepada kita semua. Tuhan bilang gini, soal masalah hidup ya. Yohanes 16 ayat 33, terjemahan Sederhana Indonesia. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Semua ini aku katakan kepada setiap kalian yang sudah bersatu dengan aku. Supaya kamu bisa hidup dengan tenang. Stop. Jadi Tuhan bilang, ini ya, ini saya kasih tahu ya. Supaya kalian bisa hidup dengan tenang. Gitu ya. Lalu apa? Di dunia ini, kamu pasti menderita, titik. Supaya kamu hidup dengan tenang, Tuhan nggak bilang tenang, hidupmu akan tenang. Semua derita aku hapuskan. Enggak, saudara. Supaya hidupmu tenang, tak kasih tahu. Di dunia ini kamu pasti menderita. Jadi kalau saudara merasa hidupmu menderita, tenanglah. Bilang sama sebelahnya, tenanglah. Dari depan terlihat kok wajah-wajah penuh penderitaan. Bercanda, saudara. Ya, lalu apa lagi? Tetapi kuatkanlah hatimu. Karena aku sudah menghilangkan masalah itu. Enggak, karena aku sudah mengalahkan dunia ini. Saudara, seringkali hidup kita merasa hidupku enggak tenang. Kenapa? Ada aja masalah, ada aja urusannya. Ya. Enggak tenang hidupnya. Tapi Tuhan bilang apa? Supaya hidupmu tenang, ingatlah, di dunia ini pasti ada
penderitaan bagimu. Ya, saya melihat wajah-wajah yang sepertinya, ya kok gitu Tuhan ya. Tapi tenang saudara, dalam penderitaanmu, Tuhan bilang, kuatkan hatimu. Kenapa? Karena aku sudah mengalahkannya. Artinya, kita pun bisa mengalahkan penderitaan itu. Amin. Kita bisa mengalahkan masalah itu. Karena Tuhan sudah berikan teladan, aku sudah mengalahkannya. Nah, saya nggak tahu penderitaan apa atau masalah apa yang saudara hadapi hari ini. Ada banyak. Bisa kegagalan, bisa kekecewaan, bisa masalah rumah tangga, bisa masalah pekerjaan, dan banyak hal. Tadi pagi saya share saksi tentang kegagalan. Tapi siang ini saya mau share tentang kekecewaan. Saudara, di kitab Kejadian, sudah tahu ada kisah tentang Yakub, Lea, dan Rahel. Tentunya ini bukan Lea teman kita. Lea di Alkitab di Kejadian adalah Lea anaknya Laban. Kalau ini Lea temannya Pak Yaya Laban. Beda ya. Itu anaknya, ini temannya. Ya, jadi lain ya. Jadi kalau saya bilang Lea, bukan Lea yang ini. Ini Lea temannya Pak Yaya Laban. Kalau di sini di Kejadian, Lea anaknya Laban. Ya, oke ya, clear ya. Disclaimer dulu nih. Kenapa? Karena ada yang nggak enak di sini. Lea nggak cantik, Rahel lebih cantik. Tapi kalau Lea temannya Pak Yaya Laban, cantiknya luar biasa. Ya, jadi Lea itu kata kita nggak secantik Rahel gitu, tapi Rahel itu cantik katanya. Makanya Yakub naksir dia sama Rahel, dan Rahel berkata sama Laban bapaknya, aku mau apa aja deh lakuin buat bisa meminang Rahel. Oke, kerja sama aku 7 tahun, siap katanya. Setelah selesai 7 tahun, Yakub ngadu sama Laban, ayo kapan nih honeymoonnya? Oke, sudah di tenda gitu. Datanglah Yakub ke tenda itu. Tapi Lea yang ada di sana. Betul ya? Ya kan? Dan di saat itu nggak ada listrik saudara. Nggak ada senter HP, nggak ada ya. Jadi gelap gulita. Dan Yakub nggak tahu itu Lea atau Rahel. Baru pagi-pagi baru lihat, loh kok bukan Rahel? Kok Lea? Gitu ya. Seringkali kita fokusnya ke Yakubnya. Pernah nggak bayangin perasaannya si Lea? Sekali lagi bukan Lea yang ini. Ya, Lea di Kejadian. Beda ya. Bisa bayangin nggak perasaan Lea? Memang aku nggak cantik. Sampai perlu suami pun bapakku perlu menipu orang lain. Sedih nggak Lea saudara? Sedih saudara. Dan ketika pagi hari itu Yakub melihat, loh kok bukan Rahel? Tambah lagi suamiku pun nggak mencintaiku. Saudara tahu kayak apa kecewanya itu? Kalau saya renungkan, sedih banget saudara. Gak diterima di mana-mana. Bapaknya pun gak terima dia. Udahlah, cepet laku. udahlah, cepet-cepet aja udahlah. Gak dianggap, betul ya? Suaminya pun gak anggap dia. Tapi Lea bisa punya anak, Rahel tidak. Dan ketika Lea punya anak yang pertama, Ruben, tahu dia bilang apa? Akhirnya suamiku akan mencintaiku. Karena aku bisa punya anak buat dia. Tapi ternyata enggak juga. Rupanya Yakub tetap tidak mencintai Lea seperti yang Lea mau. Anak pertama Ruben, anak kedua Simeon, anak ketiga Lewi. Saat anak ketiga Lewi, Lea ngomong lagi, ini ada di Kejadian, saudara baca lagi. Lea bilang begini, sekali ini suamiku pasti akan lebih erat dengan aku. Karena aku sudah beri 3 anak laki-laki. Tapi nyatanya enggak, saudara. Enggak tuh. Yakub tetap lebih mencintai Rahel. Dan saat anak keempat yang lahir, Yehuda. Lea enggak lagi bilang, sekali ini suamiku akan. Enggak. Tahu Lea bilang apa? Sekali ini aku mengucap syukur kepada Allah. Saudara,
Lea pasti penuh kecewa. Bisa dibayangkan, penuh kecewa. Segitunyakah harga diriku sampai bapaknya harus nipu orang supaya dia bisa menikah? Segitunyakah harga diriku sampai suamiku meskipun aku sudah berkorban punya anak banyak tetap gak mencintai aku. Tapi saat anak keempat, Lea tahu fokusnya bukan lagi ke suaminya, tapi ke Tuhan. Lea berkata, sekali ini aku akan bersyukur pada Tuhan. Dan itu anak terakhir dari Lea. Habis itu kan dari budaknya dan seterusnya ya. Lea fokus pada Allah. Dalam kecewanya, Lea fokus pada Allah. Dan dia tahu bahwa Allah punya rencana yang baik buat dia. Amin. Amin. Lea tahu aku dalam rencana Allah. Tidak apa-apalah sudah tidak dicintai. Tapi aku mau mengucap syukur pada Allah. Lea tetap taat dan tahukah hasilnya saudara? Anaknya Lea, Lewi, itu kan garis keturunan imam-imam. Betul ya? Anak keempatnya, Yehuda, itu garis keturunan Raja Daud. Dan lebih hebat lagi, itu garis keturunan Yesus Kristus. Lewat kekecewaannya yang bisa dia lalui, Tuhan pakai dengan luar biasa. Kalau hari ini kau kecewa, ingat, Tuhan punya rencana. Amin. Bilang sebelahmu, Tuhan punya rencana yang baik untukmu. Saat dalam kecewa, dalam gagal, ingatlah, kita ini ada dalam rencana Allah yang baik itu. Jadi, saudara dan saya, dalam rencana Allah yang besar itu, kita semua bagikan titik-titik kecil yang ada tujuannya, saudara. Setiap kita ada tujuannya. Kenapa engkau hidup di bumi ini? Ada tujuannya. Tidak ada yang iseng-iseng, Tuhan tiba-tiba di one fine day, Tuhan mikir-mikir, iseng, bikin tirsa, enggak gitu ya. Tuhan punya rencana buat setiap kita. Karena itu, seperti Tuhan Yesus, next slide. Tuhan Yesus dalam ketaatannya, Yesus tahu, kenapa dia sangat taat meskipun begitu banyak penderitaannya. Karena dia tahu ada tujuan dalam penderitaan. Yaitu menggenapi rencana Bapa, menjadi jalan keselamatan bagi saudara dan saya. Tuhan tahu untuk apa dia menderita. Worth it itu. Dan seharusnya kita, next slide, melalui penderitaan Kristus, harusnya kita belajar juga memiliki perspektif yang sama dengan Tuhan. Bahwa dalam masalah dan derita yang kita alami hari ini, selalu ada rencana Bapa di dalamnya. Amin. Mulai dikit amin ya Pak Gembala. Karena ngomongnya masalah dan penderitaan. Next slide. Saudara, dalam penderitaanmu, ingatlah bahwa Allah ada di pihak kita. Amin. Karena itu setiap masalah apa? Pasti bisa dilewati, saudara. Pasti bisa dilewati. Karena apa? Karena tidak pernah melebihi kekuatan kita. Bahkan jalan keluarnya juga sudah disediakan. Pencobaan yang kita alami nggak pernah melebihi kekuatanmu. 1 Korintus 10 ayat 13. Bahkan jalan keluarnya juga sudah disediakan. Cuman kita kadang-kadang nggak kelihatan jalan keluarnya. Kenapa? Karena fokus pada masalahnya. Fokus pada masalahnya. Fokus pada masalahnya. Sehingga nggak lihat jalan keluarnya. Dan dalam penderitaannya sebagai manusia, Tuhan Yesus tetap taat. Karena itu dikatakan dibenarkan oleh Roh. Dia melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Yesus dinyatakan benar oleh Roh Allah. Dan ini harus menjadi teladan buat kita juga. Bahwa dalam setiap hal yang kita hadapi, dalam masalah, dalam derita, kita harus tetap melakukan yang benar di hadapan Allah. Amin. Kita harus mengikuti poin kedua, keteladanan Kristus. 16C bilang begini. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai dalam dunia. Saudara, dikatakan disaksikan oleh malaikat-malaikat. Artinya kehidupan Tuhan Yesus itu terbuka bagi semua orang. Bahkan malaikat lihat dengan detail. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dibuat-buat. Semuanya terbuka. Dan sungguh hidup Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita semua. Karena itu
hidupnya Kristus dapat diberitakan kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah. Dan ketika mereka mendengar berita tentang hidupnya Yesus, bangsa-bangsa itu jadi mau ikut kepada Allah. Ini teladan bagi kita harusnya. Dan ketika saya renungkan ini, saya jadi mikir begini. Saudara, coba saudara ya, renungkan sebentar aja. Jika hidup Yesus diberitakan kepada orang-orang yang belum kenal dia, orang jadi mau ikut dia. Tapi bagaimana dengan hidupmu? Kalau hidupmu, kisah hidupmu diceritakan kepada orang lain, kira-kira orang itu jadi mau ikut Yesus atau malah mau menjauhi Yesus? Jangan dijawab, renungkan sebentar. 3 detik. Beberapa hari lalu, hari Selasa pagi kalau salah ya, saya tuh diajak jalan pagi sama seorang teman. Diajak pagi keliling-keliling perumahan dia gitu ya, kita beda perumahan, sambil ngobrol-ngobrol. Dan jalan, saya kan juga butuh olahraga. Nah teman saya ini, dia olahraganya sepeda, saudara. Dia kalau naik sepeda bisa Jakarta Bandung gitu. Fit banget gitu. Jalan sama saya. Jalan cepet, saudara. Gak terasa udah 4 kilo lebih. Wah saya capek, saudara. Cuma kan malu bilang ya, bro capek bro, udah ya. Malu gitu kan ya. Mana ini lemah banget gitu kan ya. Kita sambil ngobrol jalan terus. Wah ya, dia ngomong cerita banyak hal. Sambil tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Di putaran terakhir itu, saudara, tiba-tiba dia bilang, apa bro, dipanggil tuh. Saya noleh, istri saya dan istrinya udah dada-dada di ujung sana, di kursi. Maksudnya, ya udahan. Saya bilang, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebelum saya kram di jalan gitu kan ya, untung dipanggil duluan, puji Tuhan. Tapi saya bukan mencerita itu. Saya mencerita bahwa ketika kami di jalan itu, sambil duduk, akhirnya duduk ngobrol lagi, dia bercerita beberapa hal tentang hamba Tuhan dan anak Tuhan yang dia kenal. Dan beberapa ceritanya kurang baik, saudara. Kurang baik. Soal keuangan atau soal kehidupan mereka yang tidak baik. Saya sedih dengarnya, saudara. Sedih kenapa? Karena justru penghalang orang mendekat pada Allah adalah para anak-anak Allah itu sendiri. Sedih, saudara. Tapi habis sedih begitu, ada suara dalam hati bilang, ya kalau hidupmu gimana? Nah, masalah ini. Saya jadi introspeksi diri, saya mikir, iya ya Tuhan ya, waduh. Saya juga pasti sering nyakitin hati orang lain, saya juga pasti pernah ngecewain orang. Kalau hidup saya diberitakan, jangan-jangan orang gak mau kenal Tuhan Yesus lagi. Kenapa? Karena Denny aja yang sudah PDM gitu, masih gitu juga kok. Waduh, udah gak usah Tuhan-Tuhanan gitu. Sedih gitu. Sedih, saya pikir, waduh Tuhan, saya harus benar-benar komitmen, saya minta ampun sama Tuhan setelah itu. Tuhan sorry ya Tuhan, saya seringkali tidak jadi teladan. Saya itu masih suka, ngaco lah. Suka spontanitas gitu ya, melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Darah tinggi gitu ya. Tidak rendah hati, tidak bisa menguasai diri dengan baik gitu loh. Kumpul-kumpul, ketahuan rakusnya gitu kan, makan terus. Itu kan nggak nguasain diri dengan baik. Saya pikir, iya Tuhan ya, harus ikut teladan Tuhan bahwa belajar penguasaan diri. Dan sama, kita pun sama, saudara pun sama. Yuk, jangan sampai saudara hidupmu ketika dilihat orang, didengar orang malah nggak mau dengar Yesus. Bahaya kan saudara? Kita mau komitmen ya, belajar rendah hati, belajar untuk menguasai diri sehingga hidup kita jadi berkat buat orang lain. Amin? Amin. Masalahnya gini, seringkali saat kita bikin salah, itu kita selalu punya alasan untuk pembenaran diri kita. Oh enggak, sebenarnya saya sabar kok Pak. Cuman saya lagi banyak masalah aja sehingga mudah emosi. Tapi itu saudara tahu enggak? Tuhan Yesus memberikan sebuah teladan yang luar biasa. Next slide. Tuhan Yesus tidak pernah menjadikan penderitaannya menjadi sebuah alasan untuk dia boleh tidak sempurna. Enggak pernah Tuhan bilang, saya ini deh, enggak jadi mati deh.
Kecewa saya sama orang-orang ini. Nggak pernah loh, Tuhan nggak pernah menjadikan penderitaannya, masalahnya jadi sebuah alasan untuk dia tidak sempurna. Tuhan nggak pernah cari alasan. Sedangkan kita kan banyak alasannya ya. Nggak baca Alkitab aja, ya saya sibuk. Alasan banyak kan? Ada orang berantem di jalan raya, pukul-pukulan saudara, naik mobil. Lalu gara-gara kayaknya nggak mau saling mengalah gitu ya, jadi serempetan. Ternyata yang satu habis ribut besar sama istrinya, yang satu habis baru kena PHK. Keduanya sama-sama stres, sama-sama kesal, sama-sama emosi, dan semua itu jadi alasan sebuah lampu hijau untuk berbuat anarkis, untuk berbuat hal yang salah. Betul nggak sih? Masalah itu sering jadi alasan bagi kita, alasan yang masuk akal untuk kita berbuat sesuatu yang salah. Pernah baca berita, ada orang membegal orang lain, membacok orang lain karena apa? Karena mau beli susu buat anaknya. Loh ini kan itu kan alasan yang baik, alasan yang mulia, beli susu buat anaknya. Oh ibunya sedang sakit, makanya dia mencuri motor orang lain. Saudara, sekalipun nilai alasannya mulia, kalau caranya salah, tetap dosa kan? Tetap dosa, saudara. Karena itu Tuhan berikan teladan, bahwa Tuhan tidak pernah jadikan sebuah masalah untuk jadi alasan berbuat salah. Contohnya, satu ketika di Taman Getsemani, Tuhan mau ditangkap. Datanglah para pasukan imam besar, gitu ya. Pasukan imam besar ya, bukan pasukan Romawi, ya, pasukan imam besar. Lalu Petrus emosi, dia keluarin pedangnya, dia tebas telinga utusan imam besar, namanya Malkus. Tapi apa yang Tuhan katakan sama Petrus? Pet, kamu kira aku nggak bisa berseru kepada Bapa untuk mengirimkan 12 legion malaikat? Tuh tahu legion? Saya cari di internet, zaman Romawi, satu legion itu sekitar 5.000 orang. Nah kalau 12 legion, 60.000 orang malaikatnya. Lu kan habis itu orang-orang itu, para pasukan tuh, tinggal jatuh semua, hangus semua. 60.000 malaikatnya, kalau Tuhan mau pisah, dia bilang, kalau aku mau pisah aku panggil. 60.000 orang, 12 legion. Tapi Tuhan bilang di bawahnya lagi. Tapi perhatikan kata Yesus berikutnya. Tapi kalau aku lakukan itu, rencana Bapa tidak tergenapi. Keren Tuhan ya. Kalau aku lakukan itu, rencana Bapa tidak tergenapi. Tuhan tahu bahwa hidupnya itu untuk menggenapi rencana Bapa, bukan rencananya. Dan sama kayak saudara dan saya, hidup kita ini menggenapi rencana Bapa. Saudara bukanlah pusat segalanya, saudara. Allah pusatnya. Dan rencana Allah pasti digenapi. Karena rencana itu sempurna. Dan dari sini Allah mau kita agar mengikuti keteladanan Yesus. Yaitu menggenapi rencananya. Jadi mari saudara, kita sama-sama berbenah diri, amin. Saya juga sama, saya harus banyak bertobat, harus banyak berubah. Dan bahkan saya pernah berpikir begini. Saya kan doa pagi kalau pagi sekarang, ini jam saya bunyi. Dan setiap jamnya bunyi, saya bilang, mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih masih bernafas Tuhan, terima kasih dan sebagainya. Dan tahu nggak saudara, sepertinya semakin saya dekat sama Tuhan, semakin banyak berdoa, semakin banyak saudara masalahnya. Ada yang pernah rasain hal yang sama kayak saya? Manggut-manggut, sama berarti. Dan tahukah saudara, kalau saudara ada yang bilang bahwa berdoa sama Tuhan, dekatlah sama Tuhan, supaya jalanmu makin mulus, supaya dimudahkan. Itu pemahaman yang tidak tepat, saudara. Betulan ini. Saudara tahu 1 Korintus 10 ayat 13 bilang apa? Bahwa pencobaan yang kau alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Betul ya? Ketika saudara makin dekat sama Tuhan, saudara baca Alkitab, saudara bisa praktek firman, maka rohanimu makin dewasa kan? Rohmu makin kuat kan? Kalau rohmu kuat otomatis pencobaannya ya makin kuat dong, gimana sih? Jadi kalau saudara hari ini merasa, kok nggak kelar-kelar ya? Iya,
Karena engkau makin dewasa rohanimu. Dan otomatis dengan itu maka pencobaanmu juga makin besar, saudara. Jadi kapan Pak selesainya? Nanti saat Tuhan bilang, yuk pulang sekarang, selesai. Firman Tuhan bilang, bisa beristirahat dari segala jerih lelah di bumi ini. Jadi kalau engkau hari ini berkata, makin dekat Tuhan, makin banyak masalah. Betul, Alkitabiah. Jadi kadang-kadang kita mikir, tenang, gak akan melebihi kekuatanmu. Iya, indah ya. Tapi ketika kau makin bertumbuh, pencobaanmu juga makin berat. Tadi pagi ada yang bilang, kalau gitu jangan dekat-dekat Tuhan. Boleh. Kan cuma 2 pilihan, dekat Tuhan atau dekat? Iya, ya. Tinggal engkau mau dekat yang mana gitu ya. Ini sebuah kebenaran yang kita mesti tahu. Jadi kita, seperti tadi Tuhan bilang, hal ini kukatakan padamu supaya tenang hidupmu. Apa? Di dunia ini engkau pasti menderita, pasti ada masalah. Tapi inilah kehendak Allah bagi kita semua. Supaya kita makin dewasa, makin kuat, makin serupa Kristus. Sampai kita mencapai poin ketiga, next slide. Yaitu kemuliaan Kristus. Katakan bersama, kemuliaan Kristus. Ayat 16D, next slide. Bagian terakhir ini. Diangkat dalam kemuliaan. Saudara, next slide. Kenaikan Yesus Kristus diangkat dalam kemuliaan itu menjadi pengharapan bagi kita semua. Bahwa kita pun akan alami hal yang sama, yaitu diangkat juga dalam kemuliaan Allah. Dan juga sebuah kepastian bahwa setelah semua derita ini akan ada apa? Kemuliaan tersedia bagi kita. Seperti Tuhan Yesus, setelah penderitaannya di bumi, dia diangkat dalam kemuliaan. Kita pun sama, setelah kita menderita di bumi ini, kita akan dapat kemuliaan bersama Bapa di surga. Dari penderitaan menjadi kemuliaan. Katakan bersama, 1, 2, 3. Dari penderitaan menjadi kemuliaan. Karena itu kenaikan Tuhan Yesus bukan hanya soal jaminan kita punya rumah di surga. Kenaikan Tuhan Yesus bukan cuma soal Tuhan jadi pengantara kita. Tapi kenaikan Tuhan Yesus harus menjadi sebuah pengingat bagi kita. Bahwa ada proses sebelum kemuliaan. Dan proses itu namanya penderitaan. Dan penderitaan setiap orang itu beda-beda. Saudara gak bisa bilang sama orang lain, kamu enak banget ya, cuma gitu doang. Aku nih berat banget. Gak bisa saudara. Setiap orang sesuai kemampuannya masing-masing. Buat dia tuh berat banget. Buat saudara, berat juga. Makanya kalau ada orang yang sedang alami hal yang berat, saya bilang sama dia, kamu itu orang kuat. Makanya Tuhan kasih hal yang berat. Artinya kamu pasti bisa lewati. Kenapa? Tuhan gak pernah beri melampaui kekuatanmu. Berat memang, tapi pasti bisa dilewati. Karena itu, ingatlah bahwa ada rencana Allah dalam setiap masalah itu bagi kita. Jalani aja, hiduplah dengan tenang dengan masalahmu, atasi masalahmu, kalahkan masalahmu, berjuang bersama Roh Kudus, Sang Penolong kita. Dan dalam penderitaan tetaplah berusaha menjadi seperti Kristus. Apa itu? Selalu berusaha jadi teladan dalam perkataan dan perbuatan. Sehingga hidup kita sungguh dapat jadi berkat bagi orang lain. Jangan jadikan deritamu sebagai alasan untuk berbuat dosa. Jalani hidupmu, pada waktunya kita semua akan menerima kemuliaan dari Tuhan. Amin. Saya undang Pak Musi ke depan. Saya udah tinggal 1 menit. Dan saya akhiri dengan slide ini terakhir. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuat kita memahami bahwa hidup ini bukan tentang kita lagi, tapi tentang Dia, Yesus Kristus, Sang rahasia ibadah kita. Saudara, hidup kita ini bukan lagi tentang kita. Kalau saudara mau renungkan sebentar dan ingat-ingat, dari awal mula itu semua tentang kita, saudara. Yesus lahir buat siapa? Buat kita, saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya padanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Buat kita dia lahir. Tuhan mati buat siapa? Buat kita, menebus dosa kita, membayar semua dosa kita di kayu salib. Tuhan bangkit buat siapa? Buat kita, saudara. Supaya kita lahir baru. Supaya kita juga punya kebangkitan. Tuhan
Tuhan naik ke surga buat siapa? Buat kita juga. Dia tempat tinggal, jadi pengantara kita. Dia utus Roh Kudus turun buat kita. Semua buat kita. Tapi setelah kenaikannya ke surga, ingat saudara, sekarang bukan lagi buat kita. Kita buat dia. Amin. Setelah kenaikannya bukan lagi tentang kita, tapi tentang dia. Karena dia sudah memiliki kita. Dan kita harus diubah serupa dengan dia. Hidup kita yang untuk Tuhan Yesus. Yesuslah pusat kehidupan kita. Yesuslah tujuan kita. Kita mau diubah serupa dengan Yesus. Dia menunggu kita. Karena pada saatnya nanti kita akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Lalu ingatlah hari ini, kenaikan Yesus Kristus membuat kita sadar bahwa hidup kita untuk dia. Saudara, kenaikan Tuhan jangan diingat setahun sekali. Tapi ingatlah sebagai setiap hari, sebagai pengingat bahwa tujuan akhir kita bukan di bumi ini lagi. Tujuan kita adalah di surga nanti. Amin. Kenikmatan yang kita cari bukan di bumi ini lagi. Tapi tinggal bersama dengan dia di keabadian. Kita mau mengiring Tuhan sejak di bumi ini sampai di keabadian nanti. Amin. Yuk saya undang bangkit berdiri sama-sama. Kita angkat pujian ini sebagai doa kita sama Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku Tuhan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memulia. Mari angkat tanganmu dan katakan dengan sungguh-sungguh, mengiringmu seumur, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Ku serahkan harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu di hadapan-Mu Tuhan, yang sudah dengar firman-Mu pada siang hari ini. Sungguh Tuhan, kami tahu sekarang bahwa hidup ini bukan tentang kami lagi, tapi tentang Engkau ya Tuhan. Engkaulah pusat kehidupan kami. Jampilah kami Tuhan, sungguh-sungguh mengingat akan kuasa kenaikan Tuhan, penderitaan-Mu, teladan-Mu, dan kemuliaan-Mu. Kami hidupi setiap hari. Sampai pada saatnya nanti kami layak Tuhan untuk masuk dalam keabadian bersama-sama dengan Engkau. Tuhan Roh Kudus, saya berdoa setiap kami sungguh memahami apa yang sudah didengar pada hari ini. Dan sungguh setiap kami dapat menghidupinya. Tidak hanya mendengar untuk melupakannya, tapi mendengar untuk menghidupinya. Bahwa sungguh kita semua ada dalam rencana Allah yang besar. Dan kami mau hidup dengan tenang Tuhan. Karena kami tahu kami dapat mengalahkan semua masalah kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Dengan tepuk tangan Tuhan, dan silakan duduk Bapak Ibu Saudara.